Bermodal iman tok nggak jamin kamu bisa kumpul dengan Bayi Latif. Harus wattaba'athum iman. Ada ittiba, Mas. Saking sayangnya Nabi kepada muridnya, Nabi menjuluki muridnya bukan murid, tapi sahabat. Imam Syafi'i sebut muridnya ashabus Syafi'i, bukan talamidus Syafi'i. Ada irham, kasih sayang, lalu ada rabbayani, proses pendidikan. Langsung hadza firaqu baini wa bainik. Musa, udah sampai di sini saja kau mondok di As-Salafi. Kita ketahui beliau bahwa selain aktif berdakwah bil lisan, di YouTube kalau dicari nama beliau Kiai Marzuki Mu'tamar pasti banyak itu muncul. Tetapi yang menarik dari beliau karena sangat produktif dalam menulis. Nah, salah satu karya monumental beliau adalah kitab yang akan kita kaji pada malam hari ini, Al-Muqtatafat li Ahlil Bidayat, yang kalau diartikan secara umum berarti catatan penting untuk pemula. Beliau dikenal sebagai sosok singa pembela Aswaja dari Malang. Jadi kalau Syekhuna Abu Hamid Al-Ghazali, Hujjatul Islam, beliau juga dikenal sebagai Hujjatul NU. Pastikan yang masuk surga enggak hanya kamu, tapi plus anak cucumu. Nah, bisa dipertemukan al-haq nabihim, kami pertemukan mereka dengan anak cucu, itu bisa asal wattaba'athum dzurriyyatuhum. Saya agak sedikit balaghah, tapi perhatikan nanti biar bisa. Ayat ini bunyinya begini, wattaba'athum dzurriyyatuhum, bukan begini walladzina amanu wa amana dzurriyyatuhum. Orang-orang yang beriman dan anak cucunya iman, enggak begitu. Bukan sekedar sesama iman, Mas, yang bisa ketemu kumpul di surga. Iman didahului dengan ittiba. Maka santri sini, anak cucu sini, jangan pernah menentang Mbah Yai Latif. Jangan pernah kurang ajar kepada Mbah Yai Latif. Bermodal iman tok enggak jamin kamu bisa kumpul dengan Mbah Yai Latif. Harus wattaba'athum iman. Ada ittiba, Mas. Paham ya? Beliau ahlu sunnah jangan pernah bermimpi berangan-angan keluar dari ahlu sunnah wajah. Beliau bermaulid jangan pernah ikut golongan yang anti maulid. Beliau bermanakib jangan pernah ikut pendapat yang mengharamkan manakib. Ikuti wattaba'athum. Baru yang wattaba'athum iman ini alhaqna bihim dzurriyyatan. Allah pertemukan. Clear. Nabi Musa terpaksa dipisah dengan guru rohaninya, guru hakikatnya Nabi Khidir. Bukan Nabi Musa tidak iman, bukan Nabi Musa tidak berilmu. Berilmu yes, mungkin profesor doktor lah. Beriman, berilmu, pinter Nabi Musa, top, bernasab. Nasab Nabi wong keturunan Ibrahim juga. Cuma ittiba'nya kurang. Kan berguru pada Nabi Khidir. Terus dia bilang, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusda. Bolehkah aku ittiba? Nderek panjenengan. Namanya nderek Mbah Yai Latif, puasa, nggih Kiai. Baca Yasin 100 kali, nggih Kiai. Dasar kamu
Talinya mana? Kurang ajar. Ittiba saja sudah. Nggak mungkin gurumu mencelakai kamu, mencelakakan kamu. Hal attabi'uka. Boleh aku nderek ikut? Setelah benar-benar ikut, ibarat gelas sebelum diisi, benar-benar mau duduk di bawah, tawadhu, andap asor, adab, manut, diam, nggak banyak gerak, ikut sepenuhnya, barulah proses pengisian dimulai. Nggak ada yang tumpah, mas. Kalau belum manut masih yang nggak karu-karuan, belum benar-benar manut, diisi toh banyak yang tumpah juga. Hal attabi'uka, boleh aku ikut? Baru proses taklim dimulai. Ala antu alimani. Itu. Halo. Halo. Langkah Qur'ani juga begitu. Huwaladzi ba'atha fihim. Huwaladzi ba'atha fil ummiyin rasulam min anfusihim. Tugas Rasul satu, yatlu alaihim ayatih, menyampaikan mukjizat-mukjizatnya. Setelah itu wayuzakkihim, membersihkan hati yang kotor, mentalnya dibersihkan. Dendam, dengki, takabur, sombong, riya, dihilangin semua. Setelah bersih, oke, wadah ini bersih, manut banget. Baru wayu'allimuhumul kitab wal hikmah. Proses PBM, belajar mengajar, baru dimulai. Nggak ada yang tumpah, uang wadahnya manut kok. Kalau wadahnya masih tukang demo, matamu piceng, dasmu. Terus diisi, ya percuma. Banyak yang tumpah, mubazir. Ngerti ya? Nah, bisa ketemu Mbah Yai, bisa. Asalkan wattaba'athum. Tadi loh, wattaba'athum. Apa tadi? Dzurriyyatuhum biiman. Enggak cukup iman, harus ittiba. Nabi Musa, hal attabi'uka ala antu alimani. Nah, kamu nanti barangkali jadi guru, ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diajari untuk adab, tawadhu dalam Quran. Bukan hanya si murid, guru juga harus tawadhu, andap asor. Guru sombong nggak bisa memasukkan keberkahan kepada muridnya. Wahfid janahaka limanit taba'aka minal mu'minin. Rendahkan dirimu Muhammad kepada orang-orang mukmin yang jadi pengikutmu itu. Sungguh sahabat itu muridnya Nabi. Kalau sahabat diperintah rendah diri, tawadhu wahfid janahaka, maklum. Tapi ternyata yang diperintah rendah diri bukan hanya sahabat tawadhu pada Nabi. Nabi pun diperintah wahfid janahaka, tawadhu kepada sahabat. Luar biasa. Si muridnya tawadhu luar biasa, gurunya juga lemah lembut gitu. Pelan, dekat, akrab, seakan nggak ada jarak. Nggak ada yang tumpah. Tapi kalau murid itu sudah anteng di bawah, manut, andap asor, gurunya yang jaga jarak, jaim. Ya, muridnya tawadhu, gurunya yang jaga jarak. Ya tumpah juga. Barulah ilmu masuk semua, nggak ada yang tumpah. Gurunya is oke, muridnya juga oke, gitu loh. Makanya dalam Islam nggak ada proses PBM tanpa kasih sayang, tanpa keakraban, kedekatan. Saking sayangnya Nabi kepada muridnya,
Nabi menjuluki muridnya bukan murid, tapi sahabat. Muridnya Nabi itu disebut sahabat. Kalau disebut tilmid, kesannya hubungan itu atas bawah. Kalau disebut murid, hubungan guru murid atas bawah. Keakrabannya kurang. Kalau nggak benar-benar dekat, banyak yang tumpah. Tapi Nabi menyebut muridnya sebagai sahabat, seakan tutor sebaya. Teman ngobrol, teman berbagi rasa, teman-teman curhat. Sehingga sahabat nggak malu nanya apapun kepada Rasulullah. Wong kadang hari-hari juga gocekan. Apa gocekan ini? Bercanda. Nabi itu biasa maaf. Haman baca di kitab Ihya itu. Babu Suhbah. Nabi itu biasa duduk di sampingnya Abu Ayyub Al-Ansori. Tahu-tahu tangannya Nabi maaf. Duitnya Abu Ayyub itu diambil. Saking akrabnya. Dan Abu Ayyub seneng gitu loh. Di Ihya diceritakan Nabi bersama sahabat termasuk menantunya Ali bin Abi Thalib bareng-bareng makan kurma di talam. Ali itu kurang ajar. Makan kurma bijinya itu ditaruh di depannya Nabi, mertuanya itu. Sampai ke imam madhab itu masih akrab dengan murid itu. Teman curhat, teman berbagi pikiran, diskusi. Imam Syafi'i sebut muridnya ashabu Syafi'i. Bukan talamidus Syafi'i. Ashabu Malik. Sampai di pondok-pondok Jawa menyebut murid, manggil murid Kang, Mas. Nggak langsung sebut nama. Kang Mas itu kan nyebut manggil teman kan. Kiai-kiai Jawa manggil murid ya Mas, Kang, Mbak. Itu nggak ada jarak. Itulah sebetulnya pendidikan yang ditawarkan Quran itu kayak begitu. Pendidikan dengan madkhalus suhbah. Pendidikan dengan pendekatan suhbah, pertemanan, persahabatan, seakan nggak ada jarak. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ada irham, kasih sayang, lalu ada rabbayani, proses pendidikan. Jangan ada proses pendidikan tanpa kasih sayang. Guru itu ngajarnya dengan penuh kasih sayang, juga sukacita. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Kau lihat Rabbil alamin, Rabb itu satu kata dengan Rabbayi Rabbimu Rabbi tarbiyah. Makna Rabbil alamin itu di samping pemelihara seluruh alam. Rabbil alamin itu juga Murabbil alamin, mendidik seluruh alam. Nah, ketika menyebut kalimat Rabb, mendidik, maka disertai dengan kalimat kasih sayang. Ar-Rahmanir Rahim. Nggak ada Quran menyebut kalimat mendidik tanpa disertai kasih sayang. Ya, sayang beberapa guru sekarang orientasinya orientasi materialistik. Ya, mereka dengan lembaga itu kontrak. Jadi bukan guru, mereka itu kontraktor. Guru itu pokok melihat muridnya sukses, sudah bahagia. Itulah guru sejati. Umar Bakri. Ukurannya bukan ini, tapi ukurannya muridnya sukses. Aku bahagia. Sekali lagi, harus penuh rahmah, kasih sayang. Nah, karena Nabi Musa nggak bisa benar-benar full ittiba, Nabi Khidir itu begini, boleh kamu ikut saya, tapi jangan banyak tanya. Jangan ngengkel, jangan protesan, apalagi demo. Fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Kamu jangan tanya kecuali saya sendiri yang memberitahu. Oke. Coba ya, iya.
berjalan menyusuri ilmu hakikat. Berat ujian pertama melihat Nabi Khidir membunuh anak kecil yang nggak berdosa. Siapa yang bisa nahan nggak protes, Mas? Bayi dibunuh, terus nggak boleh protes. Bagaimana? Ya tetap protes Nabi Musa. Loh, aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs. Laqad ji'ta syai'an nukra. Anak kecil nggak berdosa kok kamu bunuh. Gimana kamu ini? Ini mungkar. Gurunya dimungkar-mungkarkan, Mas. Nabi Khidir, kamu tadi janji apa? Hah? Janji apa? Nggak nanya kan? Lah kok nanya? Aduh, maaf. Sanggup apa enggak? Cobalah. Lanjut perjalanan ilmu hakikat ini. Wah, ketemu kapal yang baik-baik milik fakir miskin, yatim-yatim. Malah dilubangi, dirusak. Nggak boleh nanya, gimana? Terpaksa nanya. Qala akhraqtaha litughriqa ahla laqad ji'ta syai'an imra. Ini gimana? Wong kapal milik fakir miskin kok malah dirusak. Kalau tenggelam gimana? Nanya lagi. Awas kau sekali lagi nanya, kami keluarkan dari as-salafi. Berat, ittiba itu berat. Kadang ujiannya juga berat. Bagaimana kalau sampean ganteng-ganteng tahu-tahu dipanggil oleh Ki Latif, sini, sama tak nikahkan dengan mbok yang tunggang masak ini. Ini sudah kami istikharoi 3 kali baik terus. Nggak ada yang lain dia. Aduh. Pinter aja gampang. Ittiba itu berat. Ada yang tersinggung. Jalan lagi, ayo jalan. Ketemu tembok mau roboh. Sama Nabi Khidir, ayo kita perbaiki lagi. Di tembok lagi biar lurus, kenceng begitu. Nggak ada yang merintah, nggak ada yang memberi upah, nggak ada yang memberi makan. Tahu-tahu diajak nukang. Nabi Musa yang nguli kali. Protes lagi. Lawit takhatta alaihi ajro. Mbok ya Allah ambil upah. Langsung hadza firaqu baini wa bainik. Musa, udah sampai di sini saja kau. Kau mondok di as-salafi. Saatnya kau harus berpisah dengan saya. Gagal kumpul terus. Bukan kurang pinter, bukan kurang iman, bukan kurang ilmu, tapi kurang ittiba. Nah, kamu nanti kumpul mbah yai, kumpul kakek nenek moyangmu, asal ittiba sebelum beriman. Atau ya barenglah iman dengan ittiba. Itu loh. Jangan iman tanpa ittiba. Paham ya? Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, terus alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Dan di surga ketemu, kalau ketemu berarti derajatnya sama. Padahal antara Mbak Latif dengan sampean tahajudnya beda. Beda Pak? Jelas beda apa kira-kira diragukan beda? Hah? Jelas beda lah. Wiridnya juga beda, rotibnya juga beda. Ya bangga. Beda sudah beda. Tapi barokahnya kumpul, derajatnya sama. Harusnya kalau derajatnya sama kumpul itu saling saling subsidi silang, Mas.
Mbah Yai yang pahalanya banyak kurangi sedikit mensubsidi muridnya yang tumble-tumble ini. Supaya bisa ada di derajat yang sama. Tapi kata Quran itu full rahmat dari Allah, fadl dari Allah, tanpa harus mengurangi amal mereka. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Barokahnya ittiba bisa kumpul tanpa harus ada subsidi silang, nggak ngurangi, Mas. Clear? Clear apa enggak?